Shalom Koko Cici, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 14 sampai dengan pasal 15. Mari kita mendengarkan Alkitab suara. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Mazmur pasal 14 bertema kebebalan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kebebalan manusia? Kalau saya melihat dari versi Alkitab adalah menolak kebenaran firman Tuhan, yaitu pertama, tidak mau mendengar firman Tuhan. Kedua, hidup jauh dari Tuhan lalu memberontak kepada Tuhan. Ketiga, menyembah Allah lain atau dewa-dewa. Keempat, mengikuti keinginan daging. Selin juga masih belajar baca firman Tuhan, karena jujur masih suka main handphone. Tetapi papi mami mengingatkan Selin untuk berdoa dan bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kita, dan ingin memberi pesan penting atau hikmat melalui Alkitab atau firman Tuhan. Dulu Selin beberapa kali sakit dan masuk ke rumah sakit. Pada saat itu Selin gampang marah, suka berantem sama Cece Gita, dan tidak mau mendengar nasihat orang tua. Tetapi papi mami sabar mendidik Selin. Ketika membaca firman Tuhan Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam firman Tuhan ini, Selin bersyukur kepada Tuhan, selalu mengingatkan Selin agar berbuat yang benar. Buah-buah roh adalah bagian dari sifat Allah yang harus kita teladani atau ikuti. Contoh seperti kasih, mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Kita perlu minta Roh Kudus agar ada kasih di dalam hidup kita. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan sukacita dan damai sejahtera, maka kita berkenan kepada Tuhan. Jangan seperti manusia bebal yang mengikuti keinginan daging, tidak ada Roh Kudus di dalamnya, tetapi roh pemecah belah, yaitu Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percayaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi berbeda ya Koko Cici antara keinginan Roh Kudus dan keinginan daging. Keinginan Roh Kudus masuk dalam kebenaran Allah, akan mendapat kerajaan Allah, tetapi keinginan daging atau roh pemecah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kebebalan manusia yang mengikuti kecenderungan hati atau keinginan hati, contoh di masa Nabi Nuh, Kejadian 6 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau orang-orang terus melakukan kejahatan dan tidak bertobat, juga tidak melakukan perintah Allah, maka tidak ada damai sejahtera. Hasilnya kegagalan dan kebinasaan. Seperti orang-orang di masa Nabi Nuh yang dibinasakan Tuhan dengan air bah. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur pasal 15 bertema, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan sedangkan Tuhan suci dan kita berdosa? Yaitu harus mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat kepada perintahnya. Dosa apa saja yang bisa kita perbuat telah tercantum dalam Mazmur 15, kita bercela kesalahan di hadapan Tuhan. Siapa yang boleh datang ke tempat kudus Tuhan, yaitu Mazmur 15 ayat 2 versi MILT, siapa yang berjalan lurus dan melakukan kebenaran serta mengatakan hal yang benar dalam hatinya. Dia tidak akan memfitnah dengan lidahnya dan tidak akan berbuat jahat terhadap sahabatnya, yang tidak mencela terhadap sesamanya. Dan orang yang jahat direndahkan di hadapannya, tetapi dia menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia telah bersumpah sekalipun rugi dan tidak mengubahnya. Dia tidak meminjamkan uangnya dengan riba dan tidak menerima suap atas orang yang tidak bersalah. Dia yang berbuat demikian tidak akan tergoyahkan selamanya. Syarat dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan: pertama, berjalan lurus, melakukan kebenaran, dan berkata benar dalam hatinya. Kedua, tidak memfitnah, berbuat jahat, dan mencela sesamanya. Ketiga, orang yang jahat direndahkan tetapi menghormati orang yang takut kepada Tuhan. Dia bersumpah atau berjanji untuk yang benar sekalipun rugi. Keempat, tidak meminjamkan uang dengan riba atau bunga. Jadi berdoa, baca firman Tuhan, dan mengaku dosa kepada Tuhan setiap hari. Penting ya Koko Cici, agar hati kita bersih dan kudus, tidak bercela. Kita minta tolong Roh Kudus membantu kita melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bawakan, kiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.